Mereka sangat terlihat sibuk merepekkan tendanya, yang ternyata tendanya itu pun sudah rusak dan sangat tidak layak jika digunakan. Dan karena aku sudah tidak kuat lagi melihat semua itu, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam sarungku dan memejamkan mata sambil menahan getaran tubuhku yang saat itu semakin kencang luar biasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, rintihku lirih dalam tenda. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi dengan gua Dito di channel Mahasiswa Siluman. Di video kali ini, gue mau menceritakan kisah pendakian di salah satu gunung yang tidak mau disebutkan. Pendaki ini bernama Andik, yang mengalami kejadian di luar nalar, di mana dia ini menjadi porter para pendaki hantu. Ya, para pendaki hantu. Jadi dia ini menemani para pendaki hantu yang menyewa jasanya untuk mendaki pada malam Jumat Kliwon. Banyak kejanggalan yang dialami sewaktu mendaki gunung itu. Salah satunya ketika melihat tahun ekspedisi para rombongan ini, yang ternyata mereka mendaki pada tahun 1967. Andik sendiri merasakan ada yang janggal saat ada di atas, saat dia nenda, ketika melihat rombongan itu bersikap aneh. Dan yang paling mengagetkan, ketika Andik melihat para rombongan itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan, sampai ada yang terlihat telanjang bulat. Jadi, daripada penasaran dengan cerita lengkapnya, kita langsung saja cerita. Tapi bagi kalian yang punya cerita seram atau mistis yang mungkin kalian ingin ceritakan di channel ini, kalian bisa kirim cerita kalian melalui sosmed di Mahasiswa Siluman. Kalian pengen request cerita-cerita apa yang pengen diangkat, kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya. Setelah kita baca dan kita pilih, kita akan angkat di channel Mahasiswa Siluman. Seperti biasa, pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, namaku Andik. Aku adalah seorang pemuda berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai agen travel yang ada di kotaku. Masih sangat ringas jelas di kepalaku. Malam itu berbeda dari biasanya. Jalanan yang biasanya ramai orang berlalu lalang, waktu itu benar-benar sangat sepi dengan tidak adanya satupun orang. Bahkan hingga pukul 9 malam aku buka agen travelku, aku hanya dapat 2 orang pengunjung yang melarisi bisnis kecilku ini. Namun untungnya di tengah-tengah aku sedang melamun memikirkan situasi, tiba-tiba aku dihampiri oleh seseorang wanita yang entah dari mana datangnya. Wanita tersebut berkulit putih, berambut panjang, dengan mengenakan kaos hitam bertuliskan Backpacker Indonesia. Malam itu sosok wanita tersebut tiba-tiba datang di hadapanku dengan langsung mengagetkanku. "Malam mas," ucap wanita tersebut. "Astagfirullah, kaget aku mbak," sahutku kaget. "Hehehe, masnya ngelamun sih, jadi gak tahu kalau ada saya," jawabnya pelan. "Iya maaf ya mbak, aku tadi gak lihat kanan kiri, tahu-tahu mbaknya ada di depanku," ucapku polos. "Mau nanya-nanya boleh mas," sahut wanita tersebut mengalihkan topik pembicaraan. "Silahkan mbak, ada yang bisa saya bantu," sahutku. "Jadi gini mas, nama saya Lina. Saya di sini sama teman-teman dari Sumatera. Tujuan saya ke sini mau naik gunung yang ada di belakang itu. Kira-kira bisa nggak ya?" ucapnya. "Gunung mana sih mbak?" jawabku bingung. "Itu loh mas, gunung yang kelihatan dari sini," ucapnya sambil menunjuk ke arah gunung yang memang terlihat megah dari belakang ruko kecilku ini. "Oh iya, bisa mbak, kenapa nggak bisa? Mbaknya tinggal ke pos pendakian, terus naik deh," jawabku. "Nah, itu masalahnya mas. Saya dan teman-teman belum pernah sama sekali mendaki gunung itu. Jadi butuh guide," sahut wanita tersebut. Malam itu, entah apa yang ada di pikiranku. Aku yang memandang momen itu bisa digunakan sebagai kesempatan mencari tambahan penghasilan.
aku pun seketika menawarkan diriku untuk mengantar wanita tersebut naik ke gunung yang ada di kotaku itu. "Oh, bisa mbak, saya biasanya juga mengantar tamu naik gunung itu kok," jawabku pura-pura. "Lumayan nih buat nambah penghasilan. Toh aku sering banget naik gunung itu. Gak mungkin nyasar lah," pikirku dalam hati. "Beneran mas?" sahut wanita tersebut. "Iya mbak," jawabku. "Tapi start pendakiannya malam hari bisa kan mas? Siangnya saya mau belanja dulu buat oleh-oleh orang di rumah. Kalau belanjanya turun dari gunung, takut capek," imbuh wanita tersebut. "Bisa mbak," jawabku singkat. Dan singkat cerita, setelah bernegosiasi dan melanjutkan obrolan yang lebih intens, akhirnya aku dan Lina sepakat untuk melakukan pendakian keesokan harinya dengan memulai pendakian di malam hari. Dan akhirnya waktu pendakian tiba. Malam itu, aku memang menunggu di pos utama pendakian gunung ini. Karena selain di sini memang tempat janjian kita untuk berkumpul. Di pos utama ini adalah tempat yang strategis untuk berkumpul, mengingat kendaraan kami memang terbatas. Namun anehnya, hingga pukul 10 malam, aku tidak kunjung melihat batang hidung Lina dan rekan-rekannya. Suasana pos masih sangat sepi, karena aku pun tidak memungkiri malam itu memang bukanlah malam minggu ataupun hari libur. Bahkan, aku juga masih ingat malam itu aku sempat kecewa dan khawatir sudah ditipu oleh Lina, yang memang aku pun belum tahu secara jelas dari mana asal-usulnya. Dan dengan mencoba terus berpikiran positif, aku pun akhirnya tertidur, tepat di samping jalan setapak, sekitar 100 meter dari pos registrasi gunung ini. Akhirnya belum lama aku tertidur, tiba-tiba aku dibangunkan oleh wanita yang kuduga kuat itu adalah Lina beserta kawan-kawannya. Mereka itu berjumlah 5 orang termasuk Lina, dengan 3 perempuan dan 2 orang pemuda berumuran 25 tahunan. "Maaf mas, tadi kami nyasar, jadi telat deh sampai sini," ucapnya tiba-tiba. "Oh iya gak apa-apa mbak," jawabku. "Ini teman-temanku mas, ada Yuli, Nita, Friska, Rehan dan Valdi," ucap Lina sambil memperkenalkan satu persatu anggota rombongannya. Dan setelah berbasa-basi nih, akhirnya aku pun berniat langsung menuju pos registrasi untuk mendaftarkan pendakian kami. Namun anehnya, baru saja aku melangkahkan kaki, malam itu tiba-tiba aku diberhentikan oleh Lina dengan alasan dia sudah melakukan registrasi sebelum dia membangunkanku tadi. "Mau kemana mas?" ucap Lina tiba-tiba ketika dia tahu aku hendak berjalan kembali ke arah pos registrasi. "Mau registrasi lah mbak," jawabku. "Saya sudah daftar mas tadi, sebelum bangunin masnya," jawab Lina. Awalnya aku memang mulai curiga dengan tingkah Lina, karena aku pun juga masih ingat jika dia kemarin dengan tegas bilang kalau dia sama sekali belum pernah mendaki gunung ini. Namun karena aku mencoba tidak menghiraukan semua itu, akhirnya aku pun memulai pendakianku, mengawal 5 rombongan yang mengaku berasal dari Sumatera tersebut. Di awal pendakian, semuanya nampak baik-baik saja. Kami berjalan rapi dengan aku berada di posisi barisan paling depan. Hal itu memang sengaja kulakukan, karena selain hanya aku yang tahu jalur gunung ini, berjalan paling depan adalah posisi terbaik agar aku dan rombonganku tidak sampai keluar jalur. Itu sih yang ada dalam pikiranku. Namun sayangnya nih, berada di barisan paling depan tentu saja mengharuskanku sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan jika anggota rombonganku tetap dalam posisinya dan tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Hingga akhirnya waktu pun berjalan begitu saja. Pos demi pos kami lalui dengan lancar tanpa ada sedikit gangguan. Rombonganku bercanda ria dengan aku yang sekali ikut tersenyum, meskipun aku tidak mengerti sih apa yang mereka tertawakan. Hal itu memang wajar karena selain aku baru kenal dengan mereka, yang Lina bahas selalu hal-hal seperti berasal dari kampungnya. Hal itulah yang akhirnya membuatku sama sekali tidak paham dengan apa yang mereka tertawakan. Dan tanpa memikirkan hal itu, aku pun coba bersikap profesional dengan tidak terlalu ikut campur dengan obrolan mereka. Dan aku hanya ingin fokus
membawa rombonganku naik dan turun dalam keadaan baik-baik saja. Tapi sayangnya, ternyata semuanya tidak sesuai rencana. Keadaan yang awalnya riuh dengan penuh canda tawa, perlahan-lahan tiba-tiba berubah menjadi mencekam menyeramkan. Satu persatu keanehan kurasakan dengan sangat tidak masuk akal. Ditambah apa yang kucium, kudengarkan, hingga yang kulihat. Semuanya sangat di luar akal sehat manusia. Semuanya diawali sekitar pukul 1 pagi dini hari. Aku dan rombongan yang baru saja beristirahat di pos peristirahatan, pagi itu harus melanjutkan pendakian. Mengingat pendakianku yang saat itu masih kurang setengah jalan. Selama perjalanan, tentu saja aku tetap berada di posisi paling depan, dengan sudah jarang sekali menoleh ke belakang. Karena rombonganku yang terdengar terus bercanda ria, sudah cukup bagiku sebagai tanda jika semuanya baik-baik saja. Namun anehnya, pagi itu obrolan mereka semakin lama terdengar semakin aneh saja. Seperti ini obrolannya. Nah, di sini nih aku dulu loncatnya. Kalau kamu di mana? Ucap wanita yang kuduga kuat adalah suara Lina yang sepertinya mengajak ngobrol rekannya. Kalau aku masih di atas, kan aku belum sampai sini waktu nyari kamu. Belum ketemu, aku ikut jatuh. Sahut suara laki-laki yang terdengar lirih menanggapi ucapan Lina. Jadi kangen kayak dulu lagi ya. Sekarang semuanya tinggal kenangan. Sahut salah satu anggota rombonganku. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut bukan main. Dan mencoba memikirkan hal lebih dalam lagi tentang isi dan percakapan yang barusan ku dengar. Mereka ngomongin apaan sih? Kok aneh gitu? Pikirku dalam hati. Namun karena aku mencoba menahan diri, akhirnya aku pun terus melangkahkan kaki dengan sudah tidak berani lagi menoleh ke belakang. Karena jujur, pagi itu perasaanku sudah sangat tidak karu-karuan. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu, belum lama aku berjalan, tiba-tiba aku mencium aroma bangkai yang sangat menusuk hidung. Aroma tersebut tercium kuat di tengah-tengah nafasku yang mulai terengah-engah karena sudah terasa sangat lelah. Dan karena aku lagi-lagi mencoba tidak menghiraukannya, akhirnya aku pun terus berjalan sambil mulai berdoa sebisanya. Anehnya, ketika aku berjalan sambil berdoa, tiba-tiba tidak lagi terdengar suara rombonganku yang tertawa ataupun bercengkrama. Semuanya terdengar sepi, seolah malam itu aku berjalan hanya seorang diri. Jangankan suara tawa, suara langkah kaki pun malam itu aku tidak lagi mendengarnya. Merasakan hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan langsung menoleh ke arah belakangku dengan maksud ingin memastikan keadaan rombonganku. Namun anehnya ketika aku menoleh ke belakang, semua rombonganku saat itu benar-benar masih ada di belakangku. Mereka semuanya diam sambil menatapku dengan tatapan yang sangat sayu. Wajah mereka terlihat sangat pucat dengan tidak ada satupun yang terlihat tersenyum ataupun bahagia. Dan karena pagi itu aku mulai khawatir dengan keadaan mereka, akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di jalur pendakian gunung yang kudaki tersebut. Kalian gak apa-apa? Tanyaku. Semuanya tetap diam. Lina masih kuat, Lin, imbuhku. Capek mas, jawabnya lirih. Bagaimana kalau kita diriin tenda di sini aja? Besok kalau udah fit kita lanjut lagi. Apa gimana enaknya? Ini kan udah jam 3 pagi. Nanti kita istirahat sampai jam 7 pagi. Terus kita lanjut. Mungkin sampai puncak jam 10-an. Nah sore harinya kita turun. Gimana? Usulku saat itu. Anehnya, tanpa menjawab pertanyaanku, mereka seketika mengeluarkan tendanya masing-masing dan mulai menata tenda yang akan digunakan untuk beristirahat. Dan di situ, sebenarnya aku sudah mulai merasakan kalau ada yang tidak beres dengan rombonganku. Aku mulai curiga dengan apa yang mereka lakukan. Semuanya semakin lama semakin terlihat aneh dan tidak masuk akal. Dan tidak berhenti di situ saja. Isi barang bawaannya pun terlihat aneh dan sangat asing di mataku. Pertama, mereka sangat lihai merakit tenda dan bisa dikatakan sudah profesional. Kedua, rokok yang dibawa laki-laki di rombonganku adalah rokok jadul
yang sepertinya sudah tidak diproduksi lagi di tahun ini. Aku terakhir melihat rokok tersebut waktu ayahku masih muda dulu. Ketiga, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat membawa handphone. Mereka malah membawa radio jadul. Hal itu tentu saja memberikan pertanyaan tersendiri bagiku. Mana mungkin di tahun ini anak-anak muda seperti mereka tidak membawa ponsel. Dan yang paling buat aku terkejut adalah kaos yang digunakan salah satu rombonganku ada yang bertuliskan ekspedisi gunung, nama gunung yang kudaki, terus tertulis tahun 1967. Melihat semua keanehan itu, tentu saja aku seketika langsung kaget dengan diiringi tubuhku yang ikut bergetar tidak karuan. Jantungku berdetak sangat kencang dengan keringatku yang saat itu mulai keluar bercucuran. Dan dengan tetap menahan semua itu, akhirnya aku pun mempercepat tanganku untuk mendirikan tendaku. Dan tanpa lama-lama lagi, setelah tendaku berdiri, akhirnya aku pun masuk dalam tenda dengan tanpa memperdulikan mereka lagi. Selama di dalam tenda, tentu saja aku hanya diam dengan terus mendengarkan isi dari obrolan rombonganku tersebut. Di situ, aku seolah sudah tidak dianggap oleh rombonganku. Mereka terus tertawa-tawa, bercerita, bahkan juga tidak jarang mereka terdengar menangis-nangis entah kenapa. Benar-benar pagi yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku. Detik demi detik ku lalui dengan penuh rasa ketakutan. Jangankan mengantuk, rasa lelah dan lapar pun itu sudah tidak terasa lagi. Bagaimana tidak coba? Pagi itu, aku ternyata bersama rombongan yang kuduga kuat adalah rombongan pendaki hantu. Dan puncaknya, sekitar pukul 4:30 pagi, aku mendengar aktivitas mereka. Sepertinya mereka terdengar sedang membereskan tendanya. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan memberanikan diri untuk sedikit mengintip ke arah luar tenda melalui celah tendaku ini. Dan ketika aku melihat ke arah luar, mataku seketika terpana. Jantungku berdetak kencang, bahkan aku merasakan jika aku telah kencing di celana. Bagaimana tidak, pagi itu aku melihat mereka dengan bentuk yang sudah sangat tidak karu-karuan. Lina yang awalnya kulihat sebagai wanita cantik, pagi itu tiba-tiba berubah menjadi sosok pendaki yang sangat menyeramkan. Rambutnya tinggal separuh, dengan separuhnya yang sudah habis bersimbah darah. Tentu saja sudah cukup membuat aku tidak lagi bisa bergerak karena syok ketakutan. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu, aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri. Teman-teman Lina tersebut ada yang terlihat telanjang bulat dengan tubuh yang penuh bercak-bercak hitam. Ada juga yang berwajah busuk, kakinya pincang, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa kuceritakan di sini. Mereka sangat terlihat sibuk merepekkan tendanya, yang ternyata tendanya itu pun sudah rusak dan sangat tidak layak jika digunakan. Dan karena aku sudah tidak kuat lagi melihat semua itu, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam sarungku dan memejamkan mata sambil menahan getaran tubuhku yang saat itu semakin kencang luar biasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rintihku lirih dalam tenda. Dan akhirnya, setelah beberapa lama kemudian, aku benar-benar mendengar mereka berpamitan kepadaku dari arah luar tendaku. Terima kasih sudah mengantar kami, ucap wanita yang kuduga kuat adalah suara Lina. Meskipun aku mendengarnya dengan lirih, tapi aku bisa mendengar dengan jelas jika suara tersebut adalah suara Lina. Dia adalah wanita pertama yang datang ke ruko dan meminta aku mengantarkannya ke sini. Dan akhir cerita, sekitar pukul 6 pagi, aku pun bergegas membereskan tendaku dan segera pergi dari tempat tersebut. Langkah kakiku kupercepat dengan pikiran yang sudah melayang-layang kemana-mana, membuat rasa lelahku begitu benar-benar seolah menjadi sangat tidak terasa. Sesampainya di pos registrasi, tentu saja aku kembali memastikan riwayat pendaftaran yang katanya sudah didaftarkan oleh Lina sebelum aku naik kemarin malam. Dan ternyata semua itu memang tidak ada dan tidak pernah ada. Menurut petugas loket, tidak ada pendaki mendaftar untuk mendaki di malam hari. Misalnya ada pendaki naik tidak mau daftar, pasti kita hadang mas.
Kan aksesnya cuma lewat sini. Lagian kemarin kan malam Jumat Kliwon. Mana mungkin ada pendaki berani naik malam-malam. Aku taunya sih cuman masnya yang lewat depan sini. Terus karena aku kira masnya mau naik besok, ya udah. Aku biarkan ketika aku tahu masnya ketiduran di pinggir jalan itu. Terang petugas loket tersebut menjelaskan. Mendengar hal itu, aku pun seketika terduduk lemas sambil terus memikirkan apa yang sudah kulalui semalam. Dan akhir cerita, akhirnya aku pun pulang dengan keadaan tetap melamun sepanjang jalan. Rasa syukur dan penyesalan semuanya bercampur menjadi satu, hingga aku pun tidak tahu apa yang aku rasakan waktu itu. Dan hingga cerita ini ditulis, aku terkadang masih melihat sosok pendaki yang kuantar tersebut mampir ke dalam mimpiku. Semuanya nampak jelas, seolah ingin memberitahuku jika mereka adalah rombongan pendaki yang telah meninggal di gunung tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Akhir-akhir ini, aku sempat sengaja kembali ke gunung tersebut bersama sahabatku untuk sekedar mengirim doa di mana aku terakhir berpisah dengan mereka. Karena aku pun yakin pasti ada suatu alasan membuat Lina mendatangiku dan memintaku untuk mengantarkannya kembali ke gunung waktu itu. Terlepas dari itu semua, hendaknya kita selalu berdoa dimanapun kita berada agar kita senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya. Sekian ceritanya. Nah, begitulah cerita Andik ketika menemani rombongan pendaki hantu. Ya, sungguh sangat menakutkan jika kita yang mengalaminya. Apalagi kita hanya seorang diri. Untung saja Andik tidak celaka dan hanya sebatas merasa ketakutan. Tapi mungkin bisa jadi diambil pelajarannya ya, untuk tidak sembarangan menerima permintaan dari seseorang. Apalagi jika kita tidak tahu asal-usulnya. Ya seperti yang dialami oleh si Andik inilah. Jadi dia menerima tawaran dari para pendaki yang itu adalah pendaki hantu. Mungkin cukup sekian dari video ini. Semoga kalian terhibur dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Gua Dito, salam lestari, mahasiswa siluman.